Perkenalkan, saya Ari Nugrahadini Sudiatmi, PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 dari SMAN Jatirogo, Kabupaten Tuban. Siap melaksanakan PPL 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, akan saya absen satu persatu dulu hari ini. Aina Marwa. Ya ada. Ayu Sulistioningrum, Diandra, Dini Agustina, Gea Oktavia Putri, Hayu Ardiansah, ya. Hidayah Nur Rohmah, Karini Samai, Khairun Nisa Viola, Latifatul Yuliatin, Krisna Bagus, Krisna sakit, Marwa Elviana sakit juga, ya ini musim sakit ini. Mila Destin, Mirza, Muhammad Jenar Hidayatullah, Muhammad Faiz Aizuddin, Nabila Salsa, Nafitri Eka, ya, Nala Maghfirah, Nawira Kholbi, Nawaf Agus, Oktarega Ahdila, Robbi Zidna Ilma, Warzukni Fahma, Raden Roro, Salastia, Septiana Harum, Solli Mustain, Siska Nurhayati. Ini Siska Nurhayati, saudaranya Siska Khol ya. Khalifah maksudnya. Suci Nur Khalifah. Nah, Surini. Siap. Umi Habibah. Senia. Terakhir Saskia Ayu. Pada pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan debat sesuai dengan tugas yang kemarin, ya, udah siap sepertinya ya. Ada yang belum, ada yang siap tidak siap lah, harus siap dan harus semangat. Masih ingat apa saja analisis debat? Masih, mosi. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, argumen. Yang keempat, kesimpulan. Berikutnya, kaidah kebahasaan apa saja? Kata baku. Berikutnya, makna denotatif. Yang ketiga, ide harus sesuai dengan fakta. Nah, alhamdulillah semuanya hafal dan semuanya masih ingat tujuannya. Nah, kemarin kita menggunakan tujuan pembelajaran nomor 1 dan 2. Sekarang kita menggunakan tujuan yang 3 dan 4. Peserta didik dapat menyusun pendapat disertai argumen. Nah, dipersiapkan. Dan yang keempat, peserta didik dapat melaksanakan debat dengan tangguh. Tangguh itu harus sesuai dengan analisanya tadi. Sesuai seperti kemarin kelompok 1 sampai 8, tetapi Ibu belum membagi kelompok pada timnya. Nanti kelompok 1 sebagai tim afirmasi, diingat-ingat ya, tim afirmasi.
silakan dioper ke kelompok 2. Kita akan beralih kepada tim selanjutnya 5 versus 8. Untuk kesimpulannya dipersiapkan ya. Nanti kesimpulannya dibacakan oleh notulenya. Ya. Kelompok. Nah, ini. Gus. Bagaimana? Sudah aman. Aman. Terus kesimpulannya dipersiapkan juga? Iya, sudah. Bagus. Kelompok sini. Kesimpulannya sudah? Belum. Terima kasih, sudah cukup? Nah, menurut kelompok sini, ya kalau korbannya itu tidak apa-apa. Nah, semisal apa-apa, ternyata di dalam ada hewan buasnya seperti tadi ular atau mungkin pas nyemplung jatuh kena batu. Nah, ya kan ada trauma psikis maupun fisik, begitu kan yang dimaksud. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Kita tepuk tangan untuk kedua tim. Dan saya catat grup mana yang argumentasinya lebih kuat. Kemudian kelompok 5 versus kelompok 8. Silahkan. Ya, terima kasih. Silakan perkenalan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok afirmatif dan saya selaku pembicara 1 dan Budia sebagai pembicara 2 dan Diandra sebagai pembicara 3. Iya. Terima kasih. Selanjutnya dari tim oposisi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Swasia Rupanila Prayeni sebagai pembicara 1. Saya Nabila Salsafadia Saputri, 6 absen 19 sebagai pembicara. Saya Sudirana Hanifah, 6 absen 31 pembicara. Oke. Terima kasih. Berikan aplaus untuk teman-teman yang di depan. Dari kelompok afirmasi terlebih dahulu, silakan pendapatnya bagaimana? Baik, kami selaku tim afirmatif setuju akan penggunaan kantong plastik karena kantong plastik dinilai lebih efisien, efektif dan cocok digunakan untuk berbagai jenis bahan dan tentunya tahan air dan juga ekonomis yang tentunya hal ini dapat berimbas ke pedagang-pedagang khususnya pedagang-pedagang makanan yang biasanya mereka menggunakan kantong plastik untuk membungkus makanan yang bersifat cair dan juga kantong plastik ini susah untuk tidak bisa digantikan dengan kantong yang lainnya seperti kantong dari kertas ataupun dari kain karena kantong dari kertas atau dari kain tersebut tidak dapat membungkus makanan-makanan yang bersifat cair dan masih banyak lagi fungsinya kantong plastik. Selain itu, manfaat dari kantong plastik adalah sebagai pembuatan pupuk organik. Dapat juga didaur ulang sebagai bahan kerajinan yang bernilai ekonomis. Selain itu bermanfaat juga sebagai bahan pembuatan aspal. Sebanyak dilansir dari artikel bwnews.com sebanyak 28,8 juta lembar kantong plastik kresek akan disulap menjadi aspal untuk melapisi 23 km jalan badmik atau ton di Kabupaten Garut. Dan aspal tersebut akan bertahan lebih lama 40%. Yang semulanya aspal dari tahan 10 tahun menjadi 14 tahun. Cukup? Waktu sudah cukup? Nanti lagi. Silakan dari kelompok oposisi. Saya tidak setuju, kantong plastik itu susah diuraikan, bahkan sampai seratusan tahun. Jika kantong plastik selalu diproduksi karena banyak orang yang menggunakannya, sehingga tingkat sampah plastik pun meningkat. Banyak orang yang menggunakannya, tapi ia tidak mau menjaga lingkungan sekitarnya, seperti membuang sampah di sungai yang mengakibatkan jalannya arus air terhambat. Silakan ditambahkan. Jika terhadap berat badan seorang
160 ton kantong plastik yang digunakan masyarakat Indonesia berakhir ke lautan. Saat ini sekitar 1 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap menitnya. Sementara kantong plastik sendiri memerlukan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Menurut kelompok sini ya, sebentar. Menurut kelompok sini, adanya penggunaan kantong plastik justru berakhirnya di mana? Di lautan, begitu ya. Kita punya laut, pantai utara, dengan banyak sekali kantong-kantong plastik mana-mana. Silakan ditanggapi. Jika memang kantong plastik dapat didaur ulang dari sampah-sampah yang sebelumnya, akan tetapi takutnya masih ada virus di sampah-sampah yang didaur ulang tadi, sehingga tidak higienis. Jika memang membutuhkan wadah seperti kantong plastik yang mudah untuk dibawa kemana-mana, mengapa tidak menggunakan tote bag misalnya yang bisa juga digunakan sebagai fashion sehari-hari? Oh, terima kasih. Ya, jadi menurut kelompok sini tetap tidak bisa digunakan. Kalaupun didaur ulang bisa jadi banyak virus-virus yang masih ya terkontaminasi dalam. Terima kasih, silakan kembali dan berikan aplaus untuk kedua tim. Bermonoksida jika memasuki darah akan mengakibatkan rusaknya pembuluh darah sebagai distributor aliran darah. Akan tetapi endapan-endapan lemak sehingga pembuluh darah akan tersumbat. Hal ini dapat meningkatkan resiko terkena serangan jantung atau mati mendadak. Iya. Terima kasih. Jadi tetap bertahan pada pendapatnya ya bahwa rokok itu merugikan kesehatan dan orang-orang sekitar. Silakan kembali dan berikan tepuk tangan kepada kedua tim. Silakan kembali. Baiklah, ya silakan kembali. Kita lanjutkan pada kesimpulan. Kelompok 1, kesimpulannya apa? Tragedi Kanjuruhan pada tanggal 10 Oktober 2022. Lapangan karena tidak terima tim kesayangannya kalah. Supporter yang tewas bukan karena gas air mata, melainkan karena desak-desakan hingga terinjak-injak satu sama lain. Iya, ya. Silakan kelompok 2 kesimpulannya. Kami dari tim kontra tadi menyimpulkan bahwa prank tidak hanya menimbulkan hal yang negatif, tetapi ada juga dampak positifnya, yaitu dapat menghibur orang. Karena pada dasarnya tujuan prank dibuat adalah bagi penghibur. Karena sebenarnya konten prank itu dibuat hanya settingan. Seandainya dirasa si pembuat konten prank itu merugikan pihak lain, maka mereka akan meminta maaf dan menghapus kesalahan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi kesimpulan dari kelompok ini, tadi kita akan terus mengawal hukum yang berlaku di Indonesia ya. Karena ini juga belum selesai tragedi Kanjuruhan, ini endingnya apa? Terbata-bata. Ya, jadi penyusunan kalimat itu dikarenakan terbiasa kita menggunakan bahasa baku. Tadi ya, ada yang Mas Robi tadi saya ingat bahasanya kurang baku tadi ya, kecemplung kali gitu. Ya. Dan kita berikan aplaus untuk kita masing-masing ya, semangatnya hari ini. Silakan, karena waktu kita sudah habis, ketua kelas memimpin berdoa dan kalian dipersilakan untuk kemas-kemas. Saya akan menghapus. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.